Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, izin memperkenalkan diri, saya Felinda Widya Cahya dengan NPM 2213053130 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Lampung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran kelas 3 mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau yang disebut dengan IPAS bab 8 tentang bentang alam Indonesia mengenai topik B, adaptasi kita di daerah dengan bentang alam berbeda untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Maman Surahman, Magister Pendidikan, dan Ibu Devianti Pangestu, Magister Pendidikan. Berikut ini adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga hari ini kita sehat semua ya. Amin. Bagaimana adik-adik? Apakah hari ini hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, untuk ketua kelas kita, Husen, boleh dipimpin berdoanya. Amin. Oke, ada yang tahu nggak nih, kenapa sih sebelum kita memulai pembelajaran itu, kita harus berdoa terlebih dahulu? Iya, benar banget. Jadi, tujuan kita dari berdoa ini supaya kita lebih mudah dalam menerima pembelajaran, terus tuh mendapatkan kemudahan dalam menuntut ilmu, dan diberikan keberkahan dalam proses pembelajaran. Oke, supaya kita lebih semangat lagi dalam memulai pembelajaran, ayo kita tepuk semangat dulu ya adik-adik. Nanti adik-adik bisa mengikuti gerakan dari kakak. Oke, kita mulai ya tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Kita ulang sekali lagi ya supaya kita tambah semangat. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, gimana nih? Apakah adik-adik semua sudah siap dan semangat untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini? Baik, tentu saja harus siap dan semangat ya. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang bab 8, topik B yaitu adaptasi kita di daerah dengan bentang alam berbeda. Oke, tapi sebelum itu apakah ada yang tahu nih apa yang dimaksud dengan adaptasi itu? Ya, benar sekali. Adaptasi itu merupakan penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap lingkungannya. Sebagai apa? Sebagai bentuk pertahanan diri. Oke, lalu menurut kalian, apakah adaptasi itu penting? Ya, tepat banget. Jadi, adaptasi itu sangat penting ya, karena dengan adaptasi membantu dalam mengatasi tantangan dan ancaman lingkungan seperti perubahan iklim, kekurangan sumber daya atau predator, dan dapat menjaga keseimbangan dalam ekosistem. Maka, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat membandingkan adaptasi manusia di dataran tinggi dan dataran rendah. Lalu, peserta didik juga dapat mendeskripsikan hubungan bentang alam dengan adaptasi yang dilakukan manusia. Nah, apa sih manfaat kita mempelajari pembelajaran pada topik ini? Ada yang tahu nggak nih? Oke, tentu banyak sekali ya manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti membantu ketahanan terhadap perubahan cuaca, membantu kita dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, lalu mampu memahami dan menghargai norma-norma sosial dan budaya di berbagai daerah yang berbeda-beda, dan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Oke, karena adik-adik sudah siap dan semangat untuk memulai pembelajaran, jadi silakan disiapkan alat tulis dan bukunya untuk pembelajaran kita pada hari ini.
Mari sama-sama kita buka buku cetaknya halaman 192. Di situ ada teks bacaan pembuka tentang adaptasi yang akan kita baca dan cermati bersama-sama ya. Oke, langsung aja kita mulai membacanya. Nah, setelah kita membaca tadi, gimana nih pendapat adik-adik mengenai teks bacaan tersebut? Ya, bener banget. Jadi, setiap makhluk yang hidup yang berada di bumi itu akan beradaptasi karena sebagai salah satu cara untuk kita tetap bertahan hidup. Nah, sekarang adik-adik lihat buku cetaknya halaman 193 sampai 194 tentang adaptasi manusia. Kakak beri waktu kurang lebih 5 menit ya untuk adik-adik semua membaca dan juga mencermati teks bacaan tersebut. Baik, gimana nih adik-adik? Apakah sudah selesai membacanya? Oke, karena sudah selesai, di sini kakak ingin bertanya nih. Jika dia bisa menjawab, boleh ya diangkat tangannya. Nah, kenapa sih di gunung manusia tuh sering merasa kedinginan? Benar, karena suhu udara di pegunungan lebih rendah daripada di dataran rendah, dan di dataran tinggi banyak sekali angin yang berhembus. Selanjutnya, bagaimana adaptasi manusia terhadap perbedaan bentang alam? Tepat sekali, manusia itu dapat beradaptasi dengan perbedaan bentang alam, yaitu dengan cara mengenakan pakaian yang sesuai, membangun tempat tinggal yang cocok pada lingkungannya, dan mencari makanan yang tersedia di lingkungan tersebut. Oke, untuk pertanyaan terakhir yaitu, apakah manusia mudah beradaptasi dengan bentang alam yang berbeda? Apakah ada yang bisa menjawab? Wah, benar banget. Jadi, manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai bentang alam, tetapi perlu waktu dan usaha untuk berubah sesuai dengan kebutuhan lingkungan yang berbeda-beda tersebut. Oke, jadi bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup mengalami perubahan yang dapat terjadi setiap waktu. Nah, adik-adik, perubahan-perubahan itu disebabkan oleh proses alam yang berlangsung terus-menerus. Nah, seluruh wilayah atau daerah mengalami perubahan secara langsung atau tidak langsung, berjangka panjang atau berjangka pendek, dan dalam waktu cepat maupun dalam waktu lambat. Nah, untuk proses perubahan alam yang berbeda-beda cara, waktu, dan tempatnya menyebabkan penghuni bumi melakukan usaha bertahan hidup. Oke, berbagai usaha ditempuh hingga menemukan suatu cara yang cocok dan menguntungkan makhluk hidup. Salah satu usaha bertahan hidup yaitu dengan cara beradaptasi. Setiap makhluk yang hidup di bumi diberi kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Beradaptasi berarti kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap alam, di mana ia harus hidup dan tinggal. Nah, kemampuan beradaptasi dapat timbul pada masing-masing makhluk ketika mereka menghadapi kondisi yang mau tidak mau harus mereka hadapi. Untuk adaptasi ini bersifat permanen karena dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, bahkan hingga seumur hidup. Namun, adaptasi yang bersifat sementara dapat timbul dan dilakukan di saat menemui bahaya dan kondisi alam yang hanya terjadi sesekali saja. Nah, adik-adik, ada beberapa jenis adaptasi makhluk hidup terhadap alam dan lingkungan sekitarnya, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologis, dan adaptasi tingkah laku. Nah, ketiga adaptasi tersebut dialami oleh hewan, tumbuhan, dan manusia. Namun demikian, tidak semua makhluk melakukan tiga adaptasi secara bersamaan, tergantung kondisi dan situasi. Oke adik-adik, di sini kakak akan memberikan contoh adaptasi pada dataran tinggi dan juga dataran rendah. Yang pertama, adaptasi pada dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan daerah dengan ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut. Nah, Indonesia sendiri keberadaan dataran tinggi banyak ya, seperti dapat kita temui di salah satu yang paling identik dengan dataran tinggi yaitu Puncak Bogor.
Kondisi tanah pada daerah pegunungan cenderung termasuk dataran yang subur dengan suhu yang sejuk berada pada kisaran 10 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi biasanya dapat beradaptasi dengan membuat perkebunan teh dan juga sayur. Nah, untuk mata pencaharian yang dilakukan di dataran tinggi seperti sektor pariwisata. Untuk pada penduduk dataran tinggi memiliki adaptasi pada bentuk dan fisiologis yang khas. Kekhasan yang dimiliki pada penduduk dataran tinggi yaitu dengan meningkatkan kapasitas paru-paru supaya apa? Supaya dapat menyesuaikan kadar oksigen yang rendah di dataran tinggi tersebut. Oke, selanjutnya adaptasi pada dataran rendah. Dataran rendah merupakan daerah yang berada pada ketinggian 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Nah, pada dataran rendah ini memiliki tekanan udara yang lebih tinggi karena adanya gaya gravitasi bumi. Nah, pada kondisi kerapatan udara yang tinggi, molekul udara akan bergerak lebih cepat dan saling bertabrakan, sehingga suhu menjadi panas. Untuk suhu pada dataran rendah ini biasanya berkisar di antara 23 derajat Celcius sampai dengan 28 derajat Celcius. Nah, seringkali memiliki konstruksi tanah yang datar. Maka pada dataran rendah seringkali digunakan untuk aktivitas pembangunan dan pusat kegiatan masyarakat. Selain itu juga digunakan sebagai tempat tinggal masyarakat. Adaptasi aktivitas pada dataran rendah memiliki karakteristik dan tidak hanya bertani, berternak, serta berkebun. Maka mata pencaharian penduduk dataran rendah dapat berupa membuka home industri, berbagai perkantoran, dan sentra-sentra bisnis lainnya. Nah, adaptasi pada dataran rendah seperti beradaptasi dengan teknologi yang berkembang sehingga masyarakat sudah terbiasa dengan peralatan canggih dan kurang untuk bersosialisasi dengan sesama. Oke, selanjutnya kita akan membuat kelompok kecil ya, yang terdiri dari 3 sampai 4 peserta didik saja untuk mengerjakan soal diskusi pada halaman 195. Oke, pembagian kelompok sudah selesai. Untuk waktu pengerjaannya kakak beri waktu 15 menit ya adik-adik. Ingat, mengerjakannya bersama-sama. Tidak boleh tidak ada yang mengerjakan. Nah, untuk jawabannya ditulis pada kertas lembar. Dan jangan lupa diberi nama anggota kelompoknya. Baik, karena waktu sudah selesai, silahkan dikumpulkan kertas jawabannya tadi ya adik-adik. Terima kasih. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adaptasi itu sangat dibutuhkan ya agar manusia dapat mengatasi tekanan lingkungan sekitar untuk tetap bertahan hidup. Selain itu, adaptasi juga tidak selamanya berkaitan dengan alam saja, juga pada kondisi lingkungan sosial dan manusia. Baik, sebelum ditutup, apakah adik-adik ada yang ingin bertanya mengenai materi kita pada hari ini? Nah, jika tidak ada yang ingin bertanya dan adik-adik sudah paham semua, maka selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh kakak tadi dapat diterima dan ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ayah Husain, disiapkan dan dipimpin doanya. Amin. Terima kasih. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat jumpa lagi adik-adik.